Perkenalkan, saya Marzalni, CGP Angkatan 6 Kabupaten Sijunjung. Sekarang berdinas di SMA Negeri 1 Gunung Talang, di mana saya akan memaparkan tentang dua video tentang dilema etika dan bujukan moral. Yang pertama dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Gunung Talang, yang kedua dari SDN 30 Sawah Sudut, Kabupaten Solo. Oke Pak, ini yang saya tanyakan, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan sesuai dengan dilema tadi, apa keputusan Bapak? Bermuara ke dilema etika tadi. Pertama untuk kasus siswa ini, kita mengambil kebijakan itu yang pertama tidak merugikan orangnya. Kemudian juga berdasarkan regulasi yang ada. Nah, untuk ini regulasi kan menyatakan bahasanya berdasarkan prestasi, berdasarkan ranking dulu. Nah, kemudian ternyata kita juga diakomodasi boleh berdasarkan prestasi, tapi kita tidak merugikan orang banyak. Nah, jadi berdasarkan rekomendasi hal-hal yang perlu kita lakukan, kemudian berdasarkan jalur yang ada gitu. Oke Pak, misalnya kan kasus masalah anak yang mengambil perguruan tinggi, mungkin dia tidak mengambil kembali. Apakah ada langkah atau jadwal yang Bapak tetapkan untuk menyelesaikan kasus tersebut? Misalnya apakah dipanggil, ataukah dibuat schedule acara ini, proses pemanggilannya dulu, atau sesama waktu saja? Kalau masalah ini langkah-langkah kita sekolah sudah membuatkan. Yang pertama kita buatkan ranking terlebih dahulu dengan kuota 40%. Kemudian yang kedua, setelah nanti keluar namanya siswa eligible, 40%, nanti kita kumpulkan orang tuanya bersama siswa. Nah, kemudian kita berikan pencerahan. Kemarin kita kumpulkan di Musalah sebanyak 150 orang. Nah, kita sampaikan hal-hal yang berkaitan dengan ini. Nah, bagi siswa yang ingin mundur, hal itu dipersilakan. Nah, langkah berikutnya kita buat surat perjanjian atau pernyataan dengan orang tua di atas materai 10.000. Jika dia lulus tidak boleh mundur. Nah, kalau ingin mundur dari saat pertemuan itu saja. Oh, itu ya Pak. Oke, misalnya untuk mempermudah Bapak membuat keputusan yang Bapak jelaskan tadi, siapa-siapa orang terlibat selain dari orang tua dan guru BK, kemudian adakah keterlibatan yang lain gitu Pak? Kalau masalah SMBP dan nanti melanjutkan ke perguruan tinggi, yang pertama kita libatkan adalah wakil kurikulum. Nah, karena membidangnya mereka akademik. Yang kedua adalah wakil kesiswaan, mengkoordinir siswa. Yang ketiga wakil humas, karena nanti yang menghubungkan kita dengan perguruan tinggi. Nah, yang berikut orang tua. Nah, dan yang tak kalah penting nanti ada alumni. Nah, karena nanti berhubungan mereka kemana mau melanjutkan. Dan seterusnya adalah komite, karena komite harus mengetahui hal ini. Mungkin dua lagi Pak, untuk mempermudah Bapak ini di luar dari kasus dilema yang siswa tadi, misalnya ada kasus-kasus dilema yang lain, untuk mempermudah membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam dilema itu, faktor-faktor apa yang selama ini yang membuat Bapak mudah mengambil keputusan? Bisa ada sebuah kasus dilema, kemudian apa yang membuat mudah keputusan ini bagi Bapak? Keputusannya untuk memudahkan kita mengambil keputusan, kita harus dasarkan pada peraturan-peraturan, regulasi yang ada. Ada peraturan yang tertinggi, mulai dari peraturan menteri, mulai dari presiden, menteri, nah kemudian gubernur, kepala dinas, sampai nanti tingkat bawah adalah kepala cabang dinas. Jadi kita berjenjang. Kemudian kita juga nanti membuat peraturan di MKKS. Nah, kalau ada sebuah permasalahan, kemudian kita bahas bersama. Di MKKS tingkat kabupaten dan tingkat provinsi. Oke.
Dari semua hal yang Bapak sampaikan untuk dilema etika khusus siswa tadi, pembelajaran apa yang dapat kita petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan tersebut? Apa pengalaman dari masalah anak yang tidak jadi mengambil, kata Bapak, terus kita buatlah sebuah keputusan rapat tadi, kemudian datangkan orang tua. Pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari sana? Kalau pembelajaran yang kita dapat ini adalah untuk mengedukasi, baik bagi orang tua maupun siswa. Nah, artinya mereka harus berkolaborasi dengan sekolah. Nah, sebab nanti, kalau tidak nanti mereka nanti kan menganggap bahasanya ada ketika mereka masuk 40% eligible, tidak mau mengambil. Nah, akhirnya dirugikan yang di bawah. Nah, tapi ada yang mengambil ketika lulus tak diambil kuliahnya. Jadi dari jauh-jauh hari kita sudah mempersiapkan langkah-langkah supaya nanti kita tidak terulang lagi untuk tahun depan. Pelajaran bagi kita ke depan. Jadi langkah-langkah antisipasi, rapat dengan pimpinan, kan, memanggil orang tua, itu langkah antisipasi kan. Oke Pak, satu lagi. Dalam mengambil sebuah keputusan bukan masalah siswa aja, baik dengan masalah anak maupun guru. Dari kasus-kasus yang ada, di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau salah, benar atau salah, benar atau benar. Bagaimana cara Bapak menjalankan pengambilan keputusan tersebut? Apakah ada diskusi atau dengan guru atau ada rapat atau konferensi atau dipanggil? Bagaimana caranya? Kalau masalah kalau ada masalah gitu. Kalau ada masalah-masalah tertentu, nah untuk lingkungan sekolah kita kan punya jenjang. Nah, pertama kita ada rapat pimpinan, kemudian ada rapat dinas. Nah, jadi kemudian ada briefing. Nah, kemudian juga ada rapat dengan guru saja, ada dengan tenaga kependidikan saja. Jadi mungkin kita lakukan itu secara berjenjang. Nah, artinya kalau nanti masalahnya ada di KKG, kita panggil KKG-nya. Nah, kalau ada masalahnya di unsur wakil, kita kumpulkan wakilnya. Nah, artinya di mana nanti ada masalahnya kita panggil. Tapi di sekolah kita tetap ada rapat dinas menyampaikan permasalahan-permasalahan. Oke, sebagai penutup Pak, ini saya tanyakan Bapak lebih misalnya lebih ke hati nurani mengambil kebijakannya atau ke peraturan gitu? Kalau kita berbicara dari tadi itu dari awal kita adalah standarnya adalah regulasi. Nah, peraturan-peraturan yang sudah diturunkan sampai ke tingkat paling bawah. Ya, apapun bentuknya, kalau sudah berdasarkan regulasi, aturan-aturan itu nggak akan bisa orang memprotes. Tapi selama ini ada nggak kebijakan dari Bapak berdasarkan hati nurani? Itu ada. Itu sah-sah saja. Nah, karena di saat bersamaan memang kita perlu juga memilah. Nah, karena kita berhubungan dengan orang banyak. Tapi yang utama adalah regulasi itu harus kita jalankan, aturan-aturan. Itu saja Pak. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang kembali. Demikian wawancara saya dengan kepala sekolah tentang modul 3.1 tentang dilema etika yang ada di SMA Negeri 1 Gunung Talang. Sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang modul 3.1 yaitu materi kebijakan pengambilan keputusan oleh kepala sekolah. Selamat siang Pak. Selamat siang. Ada yang bisa dibantu Bu? Iya Pak, ini saya calon guru penyerah angkatan 6 Kabupaten Sijunjung, tapi sudah dinas di SMA Negeri 1 Gunung Talang sekarang. Maksud kedatangan saya ke sini untuk mempelajari tentang modul 3.1, mewawancarai kepala sekolah yang terdekat dengan kita, kemudian sekolah induk kita. Adapun yang ingin saya tanyakan di sini adalah
tentang dilema Bapak selama jadi kepala sekolah, atau ada enggak permasalahan baik dengan siswa ataupun dengan murid atau guru atau masalah murid gitu Pak. Kalau masalah kalau di SD ini tepatnya di SD 30 Selayu. Iya Pak. Masalahnya dengan murid, terutama perekonomiannya. Oh itu Pak. Oke. Perekonomian di sini itu menengah ke bawah. Jadi kami dalam hal kebutuhan anak itu mengalami kesulitan, terutama itu buku-buku bacaannya, Itu ya, Pak, ya. buku-buku pelajarannya. Iya. Kadang-kadang ada murid itu yang beli LKS, ada Iya. yang dibayar, ada yang tidak. Jadi itu kendala yang terbesar di SD ini. Oh, jadi Tapi walaupun demikian, Ah, guru tetap berusaha untuk mengajar pada anak itu dan memberikan pelajaran, terutama kalau bukunya ada satu, itu difotokopi, Oh, gitu ya, Pak. diperbanyak, atau diperbanyak oleh murid tersebut, Oh gitu. atau orang tuanya dipanggil ke sini. Oh gitu. Bagaimana solusi atau jalannya? Semua orang tua tuh bersedia Pak. Ada yang bersedia, ada yang memahami. Tapi kebanyakan orang tua di sini tuh Fotokopi itu bersedia dia terus. ya. Kalau kita tinjau dari pendidikannya itu menengah ke bawah. Ada yang tamat SMA, ada pula yang tidak tamat SD. Iya. Itu tergantung kepada orang tua itu masing-masing. Kalau orang tua menanggapi dengan baik, jadi kebutuhan anak itu dipenuhinya. Ada anak yang kurang menanggapi gitu Pak tentang kebutuhan anak di sini? Ada. Bagaimana? Tidak semuanya oleh murid itu untuk menanggapi. Solusinya gimana Pak? Kadang-kadang dibantu di sekolah. Oh dibantu, itu yang pertama. Dibantu sekolah. Kadang-kadang ada masyarakat luar Membantu juga. membantu. Kadang-kadang komite sekolah. Orang tua itu dipanggil Pak ke sekolah gitu, anaknya gini mau nggak bantu gitu. Dipanggil, Nah, Pak? diberi surat apa dulu? Surat. Diberi surat pada anaknya untuk pemanggilan. Nah, kita tulis dulu apa kendala-kendala anaknya. Iya. Oh gitu ya Pak. Jadi kalau ia udah tahu, mungkin orang tua tersebut nanti akan mencari solusi atau jalan keluar. Oke, itu Kak yang efektif Kak itu memanggil orang tua tuh, kemudian ada nggak solusi lainnya selain itu Pak, minta bantuan atau manggil orang tua, ada nggak? Ada, umpama donatur. Oh donatur ya Pak. Kadang ada yang anak yang tamatan di SD ini Mau gitu. mau dia membantu. Kayak saya ini bisa nanti bantu ya Pak. Iya, membantu. Saya juga alumni di sini Pak. Alumni di sini. Oh gitu bisa ya Pak. Umpamanya kita adakan rapat komite wali murid. Nanti diundang ya Pak. Kita apakan kendala kita di sekolah, kita utarakan bagaimana jalan keluarnya. Nanti bisa dibantu oleh alumni SD 30 yang sekarang mungkin sudah jadi wali muridnya mungkin. Iya. Enggak, kalau ada satu masalah yang kayak itu, apakah dirembukkan dengan guru dulu buat jadwalnya gitu Pak? Ada enggak? Iya. Oh iya. Dimusyawarahkan dulu terutama dengan guru, komite sekolah, kepala sekolah. Dan Kita rembukkan dulu, kita musyawarahkan, nanti permasalahannya nanti baru kita adakan rapat, dibuat surat undangan, kita panggil oleh murid, kapan jadwalnya, nanti dibuatkan undang oleh operator sekolah, tanda tangani oleh kepala sekolah, baru nanti disebarkan melalui murid. Oke, ada lagi Pak, dalam mengambil sebuah keputusan baik itu masalah anak, apakah faktor apa yang mempermudah Bapak dalam mengambil sebuah keputusan? Keputusan itu diambil dengan kesepakatan bersama. Oke, ya. Dengan musyawarah. Iya. Tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Musyawarahkan dengan majelis guru. Iya. Kalau tidak mampu majelis guru, kita musyawarahkan dengan kepala sekolah. Iya. Kalau tidak putus, kita musyawarahkan dengan komite. Atau kita musyawarahkan dengan masyarakat. Atau dengan wali murid bersama-sama. Kembali ke yang tadi, Sampai masalah itu tuntas. Nah, dalam apa ini kerjasama Bapak dengan guru kayak menangani anak, apa bentuknya Pak? Kerjasama Bapak dengan guru. Iya, kadang-kadang guru ada permasalahan murid itu, kemudian nanti dilaporkan kepada kepala sekolah.
Jadi kepala sekolah nanti mencarikan solusi jalannya. Oh gitu. Oke. Tapi guru itu berusaha dulu dia menyelesaikan Masalahnya. Tapi kalau dia tidak mampu, baru ditolong oleh kepala sekolah. Oh, kepala sekolah. Oke. Dalam mengambil sebuah keputusan terkait dengan masalah-masalah yang ada di sekolah, Pak, apa yang pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari sebenarnya? Bisa dalam sebuah member ada enggak nilai positif, ada nilai negatifnya, ada enggak, Pak? Ya, kalau mengambil keputusan jalannya ya bermusyawarah. Musyawarah. Segi positifnya kan banyak tuh. Kalau satu masalah dapat diselesaikan dengan sempurna, maka jalan keluarnya dapat kita penuhi. Tapi pada umumnya kalau di sekolah ini, insya Allah semua permasalahan itu insya Allah dapat atasi bersama. Ya, dengan kerjasama yang baik antara kepala sekolah, majelis guru, komite, termasuk penjaga sekolah. Pokoknya semua personil yang ada di SD. Biasanya kita lebih melihat kalau ada masalah, lihat ke hati nurani, nilai-nilai, Pak. Bukan kita ke aturan terus, Pak, ya. Kayak itulah, Pak. Pasti ada nilai-nilai yang ada, kasihan, sayang, ya, Pak, ya. Terkait juga dengan pada PPKN tuh. Terkait dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, dalam 5 sila itu kan ada mencakup semua. Ada musyawarahnya, ada keadilannya, ada adil dan mufakat, ada kesatuan bangsa, ada sosial. Oke, itu aja, Pak. Terima kasih atas waktunya. Cuma sebentar saja. Ya, sama-sama, Bu. Terima kasih, Terima Pak. kasih.